Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saat ini negara kita sedang menghadapi kekhawatiran akibat serangan virus corona. Mungkin begitu juga kita saat ini sama-sama khawatir atas serangan virus corona yang mewabah saat ini. Jadi di sini saya berbagi pengalaman saya, ya sekali lagi saya berbagi pengalaman saya. Bagaimana dulu saya pernah terserang penyakit hampir mirip dengan serangan COVID-19. Jadi sekitar tahun 2004 saya mengalami mulanya radang tenggorokan, ya radang tenggorokan. Nah, saya mengalami radang tenggorokan, saya anggap itu pada saat itu hal yang biasa. Ya, jadi saya ke klinik, makan obat. Nah, ternyata radang tenggorokan saya tidak sembuh juga. Malahan menyerang ke paru-paru. Ya, paru-paru saya ikut terserang. Jadi setiap saya batuk sedikit saja, langsung keluar darah. Ya, nah saya berobat ke dokter, namun tidak ada kesembuhan juga. Dan menyerang kembali ke lambung saya, ya. Jadi lambung saya itu saya rasakan kalau ada makanan sedikit yang ada cabenya itu langsung perih, ya. Jadi saya sering merasakan perih di lambung, ya, tenggorokan perih, dada sakit. Jadi pada saat itu saya benar-benar takut mati, ya. Saya melihat pada saat itu anak saya masih kecil-kecil. Anak yang pertama saat itu umur 3 tahun, yang kedua umur 2 tahun, ya. Jadi karena rasa ketakutan saya, di samping saya berobat ke dokter, saya mencoba beberapa pengobatan alternatif, ya. Jadi saya sering ke Gramedia untuk mencari atau melihat buku-buku tentang pengobatan alternatif. Pada masa itu belum ada internet, belum ada Mbah Google. Nah, jadi beberapa pengobatan alternatif saya coba, namun tidak berpengaruh banyak, ya. Penyakit saya rasakan justru semakin parah. Saya tetap konsumsi obat dari dokter pada saat itu. Kemudian saya kembali ke Gramedia mencari buku pengobatan alternatif, ya. Jadi di situ saya dapati ada buku tentang kegunaan air seni, ya, air kencing. Jadi saya baca, saya pelajari, ya. Karena tadi saya merasakan memang takut mati, ya. Mungkin semua kita saat ini merasakan hal yang demikian, takut mati. Tapi saya betul-betul merasakan itu. Pada saat itu memang betul-betul takut mati, ya. Di situ saya merasakan bagaimana kalau saya nanti mati bagaimana. Jadi akhirnya, ya, dengan kondisi saya pada saat itu, minum air putih saja saya pada saat itu tenggorokan saya terasa sakit, ya. Makanan saya yang ada bumbunya yang agak pedas, lambung saya sakit, ya, dan saya sering mengeluarkan darah dari dalam mulut saya karena mungkin pada saat itu paru-paru saya juga sudah parah, ya. Jadi karena ketakutan saya itu saya akhirnya mencoba meminum air kencing pagi, ya. Nah, mungkin ini memang di luar akal sehat kita, tapi pada saat itu karena memang saya melihat anak saya masih kecil-kecil dan saya takut mati, saya mencobanya, ya. Dan pada saat saya mencobanya, ya, saya yakin saya akan sembuh oleh karena air kencing pagi itu. Nah, jadi pada saat saya meminum itu, saya tidak ada merasa jijik, ya. Jadi apa-apa yang ada di buku itu, petunjuk itu saya ikuti. Bagaimana cara meminumnya, apa yang kita konsumsi makanan pada malam hari. Jadi ada beberapa cara, ya, supaya tidak ada kesalahan. Pada malam hari, sore sampai malam hari, kita tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan, tidak boleh mengkonsumsi alkohol, dan tidak boleh meminum suplemen-suplemen atau obat, ya.
Jadi memang saya memang merasakan tubuh saya itu sudah sangat parah ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, saya lebih kurang 20 tahun saya minum alkohol ya. Jadi SD saya sudah minum alkohol. Jadi mungkin itulah penyebab tubuh saya rontok. Nah, kembali lagi ke tadi saya mencoba minum air kencing pagi. Jadi saya rasakan hari pertama saya minum, saya masih merasakan biasa saya, mungkin belum ada perkembangan. Nah, pada hari kedua saya minum air kencing, malamnya saya demam tinggi. Ya, hari kedua saya minum air kencing, malamnya saya demam tinggi. Nah, memang di buku itu dicatatkan, di buku tentang air kencing itu dikatakan kalau kita mengalami demam atau diare, itu adalah efek dari kita meminum air seni, mungkin banyak virus di dalam tubuh kita. Jadi saya teringat bagaimana kalau anak-anak yang diberikan vaksin malamnya demam. Jadi di buku itu juga dijelaskan itu tidak perlu makan obat ya. Jadi selama saya mengkonsumsi air seni selama lebih kurang 4 hari saya masih memakan obat dari dokter, tapi pagi dan siang hari. Malam hari saya tidak makan obat ya. Itu selama 4 hari. Hari kelima saya tidak makan obat lagi dari dokter. Karena saya sudah merasakan tubuh saya enak, tenggorokan sudah tidak lagi sakit ya. Saya sudah minum air hangat itu pun tidak terasa perih lagi. Minum yang asam juga tidak terasa perih lagi. Nah, setelah hari ketujuh, sekitar 1 minggu, saya merasakan tubuh saya luar biasa enak. Ya, saya merasakan sepertinya penyakit saya tidak ada lagi. Nah, tapi saya tetap mengkonsumsi air seni pada pagi hari sampai sekitar 2 minggu ya. 2 minggu saya merasakan saya seperti sembuh total ya. Tidak ada lagi perih di lambung, tidak ada lagi merasa perih di tenggorokan, dan paru-paru saya juga, dada saya tidak sakit lagi, dan tidak pernah mengeluarkan darah. Nah, kemudian karena saya merasakan enak pada tubuh saya tetap melanjutkan minum air kencing pagi, ya. Jadi sampai saya kecanduan pada saat itu, sampai 3 bulan lebih saya minum air kencing pagi. Karena apa? Saya merasakan sesuatu hal yang luar biasa di tubuh saya ya. Jadi pada saat saya ada luka di tubuh saya, di kaki atau di tangan atau dimanapun, apakah tergores atau terjatuh, saya tidak mengobati lagi ya. Karena saya lihat luka itu sembuh sendiri, langsung kering ya. Kalau siang kita luka, sore langsung kering. Jadi saya teringat pada tahun 80-an itu pernah kita tonton film Highlander ya. Jadi kalau ada luka dia bisa nutup sendiri. Nah, jadi saya berpikir berarti antibodi saya sudah kuat. Makanya saya kecanduan sampai 3 bulan lebih saya minum obat, minum air kencing pagi ya. Nah, sampai saat ini lebih kurang 15 tahun saya tidak pernah memakan obat lagi ya. Saya tidak pernah memakan obat dari dokter ya. Tetapi saya ada beberapa kali kecelakaan, saya memakan obat, hanya obat penghilang rasa sakit ya. Jadi kalau saya ada flu atau saya ada batuk atau saya ada demam atau penyakit lain, saya cukup minum air kencing pagi. Ya, cukup minum air kencing pagi 2 atau 3 kali sudah sembuh. Jadi pernah sekali kolesterol saya mencapai 365 ya. 2 hari saya minum air kencing pagi langsung turun ya, langsung turun menjadi 200. Jadi makanya saya ya, bukan saya tidak percaya obat dokter, tapi ini adalah pengobatan alternatif ya. Tetap medis yang paling utama, tapi saya sampai saat ini masih menggunakan alternatif ya, meminum air kencing pagi. Nah, satu hal yang perlu diingat, minum air kencing pagi ini biayanya memang sedikit, tapi aturannya banyak. Yang pertama,
kita pada sore sampai malam hari tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan, alkohol, tidak boleh merokok. Jadi pada malam hari itu kita memang betul-betul yang kita minum itu hanya air putih. Ya, makan kita itu jangan berlemak. Ya, tidak boleh makan daging. Kalau boleh banyak sayur-sayuran atau buah-buahan. Ya, tujuannya apa? Supaya air kencing kita itu memang bersih dan tidak ada baunya. Ya, jadi saya memang sudah terbiasa, sudah tahu cara-caranya bagaimana. Saya sudah 15 tahun saya minum air kencing pagi. Jadi setiap saat saya merasakan, saya tahu apa yang saya makan malam itu pagi itu rasa kencing saya itu saya tahu. Ya, jadi setiap saya minum saya perbaiki apa yang saya makan pada malam hari. Kalau Bapak Ibu ingin mencobanya, boleh menghubungi saya melalui WhatsApp atau hubungi saya melalui telepon di 0852 6299 9468. Sekali lagi, Bapak Ibu boleh menghubungi saya melalui WhatsApp atau telepon di 0852 6299 9468. Sekali lagi, ini adalah pengalaman saya dan ini adalah pengobatan alternatif, medis tetap yang paling utama, ya. Karena pada saat saya mencoba ini pun pagi hari saya masih meminum obat dari dokter, ya. Waktu tahun 2004 pertama saya minum air kencing pagi. Ya, selama 4 hari itu saya masih meminum obat dari dokter, tapi hanya pagi dan siang hari saja, ya. Jadi memang sampai saat ini selama lebih kurang 15 tahun saya belum pernah memakan obat dari dokter. Ya, saya selalu mencoba pengobatan alternatif karena saya merasa air kencing pagi telah menyelamatkan hidup saya. Ya, satu hal lagi, dulu banyak bentolan-bentolan di tubuh saya, ya, di pinggang, di dada juga, ya. Mungkin sama, kalau di dada itu mungkin sama seperti benjolan pada ini, ya, pada tumor ini payudara, kelenjar payudara, ya. Jadi pada saat itu muncul, saya meminum air kencing selama 1 minggu itu langsung kempes, ya. Ya, jadi kalau saya tanya dokter itu katanya dulu lemak, ya. Nah, tetapi karena saya percaya alternatif pada saat itu, saya coba minum air kencing, ternyata hilang, ya. Jadi saya merasakan memang air kencing itu sangat membantu saya, ya. Jadi saya mohon maaf kepada para petugas medis, saya bukan tidak percaya medis, tapi ini hanya pengobatan alternatif, medis tetap paling utama. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa membantu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya. Harapan kita virus corona ini cepat berlalu, Bapak Ibu yang ingin mudik merayakan Lebaran juga tidak terganggu. Jadi kita sama-sama berdoa dan kita harus yakin kita dapat mengatasi COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam.